Apa posisi keluarga dalam Islam? Saya sering mengatakan semuanya berujung pada pemuliaan atas wanita, Bapak Ibu. Ya, jadi wanita itu mulia bersama Islam. Jadi ini yang penting untuk saya angkat pertama kali, bahwa wanita memiliki peran sangat strategis di dalam keluarga. Karena itu kemudian cara orang-orang sekular di dalam merusak pondasi keluarga itu adalah biasanya dengan menjauhkan wanita dari posisi strategisnya di dalam keluarga itu. Minimal ada 3 ya yang ingin kita bahas dan sampaikan dalam kesempatan kali ini, ya, di antara banyak posisi keluarga di dalam Islam, yaitu yang pertama, keluarga adalah cara Allah untuk memuliakan wanita. Siapa yang disebut wanita? Tentu saja ketika kita berkeluarga dimulai dengan memuliakan posisi wanita sebagai istri. Ya, laki-laki ketika menikahi perempuan, maka yang mulia pertama kali adalah istri. Ya, maka kemudian sebagai istri, wanita kemudian mendapatkan hak-hak yang terhormat. Mulai dari sebelum pernikahan dia dijaga oleh orang tuanya. Ketika dia akan menikah dihantarkan oleh ayahnya, seorang pelindung yang luar biasa. Kemudian ketika diambil oleh seorang laki-laki, maka diwajibkan memberikan mahar, dan mahar itu adalah milik seorang wanita tersebut. Ya. Ketika nanti kemudian wanita ini ditinggalkan suaminya, mungkin karena suaminya wafat, maka istrinya pun diberikan hak waris. Gitu ya. Ini semuanya diatur di dalam Islam di zaman di mana dunia belum ada yang mengatur masalah itu. Ya, Bapak Ibu mau lihat mana? Mau lihat Barat? Sama, Barat tidak ada penghormatan kepada wanita. Wabil khusus ya di abad sebelum Renaissance, ya, abad sebelum kebangkitan di Perancis, abad sebelum revolusi industri di Inggris misalkan. Ya. Jadi ini memang beranjak dari dari cara berpikir orang Yahudi, cara berpikir Aristoteles yang sering dipegang oleh sebagian gerejawan di Barat, bahwa menurut Aristoteles itu wanita itu defect male, wanita itu adalah laki-laki yang gagal. Jadi Tuhan menciptakan laki-laki, ya, Tuhan menciptakan laki-laki tapi gagal, jadilah perempuan. Makanya di antara abad 1 sampai abad ke-16, apalagi di penghujung tuh abad 14, abad 15, cukup masif diskusi-diskusi di berbagai university di Barat untuk mendiskusikan misalkan tema-tema wanita ini dia terdiri atas ruh atau ruh dan jasad, gitu ya. Sampai kemudian ternyata suara terbanyak mengatakan wanita ini jasad saja, ya, yang berkonotasi wanita ini hadir hanya untuk melayani lelaki, gitu. Makanya kemudian posisi wanita di Barat tidak terhormat sama sekali. Ya, dan ini mirip, nanti kita akan kaji bagaimana posisi wanita sebelum Islam datang. Ya, hampir-hampir dalam konteks yang berbeda ada kesamaan di sana. Berikutnya adalah keluarga adalah cara Allah untuk memulihkan wanita. Siapa? Ketika wanita yang menjadi istri tadi posisinya kemudian dia memiliki anak, maka pada posisi itu tentu dia otomatis menjadi seorang ibu. Dan Islam mengangkat derajat seorang ibu itu. Posisinya sangat strategis. Ya, dan nanti kita akan sampaikan bagaimana penghormatan agama ini kepada ibu. Dan kalau kita lihat di keluarga-keluarga Barat hari ini, posisi ibu maupun posisi ayah itu tidak lagi menjadi strategis, menjadi penting, khususnya ketika anak telah berusia 18 tahun ke atas. Jadi secara umum, ya, secara mendasar Barat itu memposisikan suami dan istri, ayah dan bunda hanya sekedar melahirkan, kemudian membesarkan sampai umur 18 tahun, itu pun dengan cara-cara yang secara umum tidak sesuai dengan pandangan hidup Islam. Dan kemudian setelah umur 18 tahun mereka sebenarnya milik negara. Jadi tidak boleh diatur, ya, bahwa kemudian laki-laki dia bebas, anak laki-laki dia bebas kemanapun dia suka, anak perempuan bebas memasukkan laki-laki yang dia suka ke dalam kamarnya, dan itu semuanya dilindungi atas nama hak asasi manusia. Jadi seorang ibu, kalau kita ingin melihat bagaimana posisi ibu di Barat, kita bisa lihat, kita bisa datang ke rumah-rumah panti jompo, ya. Kalau kita ingin lihat bagaimana posisi pemuda di Barat, kita bisa bicara kepada para pemuda di sel-sel tahanan, bagaimana kemudian mereka
sangat mengkritik tentang bagaimana keluarga mereka telah mendorong mereka menjadi sosok-sosok seperti ini gitu ya. Tentu kita tidak ingin keluarga-keluarga Indonesia adalah keluarga-keluarga yang mengikuti Barat. Karena itu Barat pun sebenarnya telah menyadari persoalan ini. Karena itu Barat cukup banyak sekarang memiliki menteri khusus bicara tentang rekonstruksi keluarga, misalkan Family and Social Welfare Ministry ya. Jadi kementerian yang khusus membentuk ulang, merekonstruksi ulang keluarga, karena mereka sadar keluarga di Barat itu telah hancur tatanannya, dan sekarang pemikiran itu sudah masuk ke Indonesia, ke negeri mayoritas Islam. Karena itu umat Islam kalau kita tidak bicara dan menguatkan kembali konsep kita tentang keluarga, tentu saja kita akan dapat mudah untuk dikelabui atau kemudian akhirnya kita mengikuti dan mengekor daripada pandangan hidup Barat. Nah, berikutnya kemudian ketika seorang ibu punya anak dan katakan ada anak laki-laki dan anak-anak perempuan, Islam mengajarkan anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama mulianya. Tetapi ketika bicara anak perempuan, ya, nanti kita akan lihat bagaimana kemudian pemulihan agama ini kepada anak perempuan. Jadi bagaimana anak perempuan itu betul-betul diberikan posisi yang terhormat sehingga memotivasi keluarga-keluarga muslim untuk bersabar ya, untuk telaten, ulet di dalam mendidik anak-anak perempuannya. 1, 2, bahkan minimal 3 anak ke atas ya, keluarga-keluarga Islam itu didorong untuk mencintai anak-anaknya karena ada motivasi keutamaan yang besar di dalam agama ini. Nah, ini secara umum ya, bagaimana posisi keluarga di dalam Islam yang berorientasi pada pemulihan pada wanita gitu ya. Jadi tidak benar Bapak Ibu sahabat semuanya, agama itu seperti dituduhkan oleh para penggerak feminis radikal, para penggerak yang katanya ingin memperjuangkan kebebasan wanita dan seterusnya. Sebenarnya mereka ingin menyesatkan wanita dan ingin menghinakan wanita dari tempat yang mulia. Dia ingin mengeluarkan wanita dari posisi terhormat mengikuti gerak wanita yang ada di Barat. Nah, karena itu kemudian kita perlu luruskan hal ini sehingga para pemuda yang tidak paham dengan konsep keluarga berbasiskan Al-Quran dan As-Sunnah ya, banyak mereka yang melihat cerita-cerita tentang keluarga itu sebenarnya dengan pandangan hidup Barat ya, bahwa agama itu penyebab langgengnya budaya patriarki misalkan, bahwa dominasi laki-laki dalam perempuan itu tidak boleh terjadi ya. Jadi agama itu dituduh jadi pusat persoalan. Jadi berkeluarga itu pun pada akhirnya nanti dituduh menjadi sesuatu yang tidak seharusnya. Maka muncullah gerakan-gerakan lesbianisme misalkan, bagaimana ya udah kalau wanita itu menikah dengan laki-laki berarti kami berada dalam dominasi kekuatan laki-laki ya, relasi kuasa perempuan, yaitu kalau istilah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu ada istilah relasi kuasa dan kesetaraan gender, bahwa relasi kuasa perempuan itu di bawah daripada relasi kuasa laki-laki. Karena itu ketika mereka ingin tetap menyalurkan nafsu seksualnya, akhirnya mereka menyalurkan kepada sesama perempuan karena ada egosentris ya, karena tidak ingin berada di bawah dominasi laki-laki. Bahkan di Indonesia ini saya menemukan ada keluarga-keluarga dengan basis intelektual muslim sebenarnya, bagaimana mereka bangga ya, bahkan wanita istrinya itu mengatakan kami telah bersepakat sebelum menikah ya, bahwa laki-laki tidak akan meminta kepada perempuan sebelum perempuan yang meminta. Jadi sampai seperti itu syarat yang diberikan dan laki-lakinya mau gitu ya. Jadi ini satu tatanan yang sekular betul, yang bahkan dengan jubah agama kemudian mereka mencoba untuk mensekularkan tatanan yang telah rapi, yang telah mapan dari keyakinan yang dianut oleh mayoritas umat Islam ini. Berikutnya sahabat semuanya, yang kedua, bagaimana posisi keluarga di dalam Islam? Keluarga itu adalah benteng pertahanan yang paling kuat. Ya, benteng yang paling kuat. Negara Indonesia ini, ya dia punya TNI. Di paling depan dia punya intelijen. Intelijen lemah maka akan ada persoalan di awal. Intelijen nomor 1, militer nomor 2. Tetapi benteng yang paling bisa dikatakan paling akhir ya, di antara yang paling akhir ya, adalah keluarga sebenarnya. Makanya untuk menghancurkan sebuah negeri biasanya adalah dengan menghancurkan relasi di antara keluarga. Ya, seluruh undang-undang yang ingin memisahkan anak dengan keluarga ini sebenarnya adalah bagian daripada proxy war, ya, bagian daripada perang-perang pemikiran agar kemudian
tatanan keluarga itu rusak. Karena kalau keluarga telah rusak, maka negeri ini pun hancur sebenarnya. Karena itu ketahanan keluarga, kita perlu dorong rancangan undang-undang ketahanan keluarga, ya, undang-undang yang dibutuhkan untuk menguatkan kembali ketahanan daripada keluarga, ya. Karena memang keluarga kita sedang berada dalam ancaman yang besar, ya. Makanya muncul gerakan narkoba luar biasa, ya, kemudian dominasi seks bebas, ya, kemudian pelajaran-pelajaran seks bebas, kemudian materi-materi pornografi, ya, dan seterusnya. Dan masyarakat kemudian dibuat apatis dan pragmatis dengan hal-hal yang sifatnya benar maupun salah, halal ataupun haram, baik maupun buruk. Ya, manusia tidak lagi didorong berani untuk menyatakan ini benar, ini salah. Akhirnya manusia menjadi ragu. Maka keluarga-keluarga peragu pada akhirnya yang muncul, gitu ya. Nah, yang ketiga, bagaimana posisi keluarga di dalam Islam? Keluarga adalah madrasah. Keluarga adalah madrasah, institusi pendidikan pendorong lahirnya peradaban, ya. Jadi keluarga itu adalah peletak, ya, bagian daripada sejarah dalam meletakkan batu bata peradaban. Ya, karena itu sebagai keluarga muslim, saya sering ingatkan bahwa kita keluarga muslim. Keluarga muslim itu harus berbeda narasi kehidupannya dengan keluarga non muslim. Mungkin keluarga non muslim mereka bicara punya anak, anaknya besar, kemudian bekerja, kemudian nanti jadi kaya, ya, setelah itu meninggal, selesai. Kalau kemudian keluarga muslim, ya, kiranya samalah narasinya dengan mereka, maka kemudian kenapa kita harus menjadi muslim? Apa perbedaan kita sebagai keluarga muslim dengan mereka? Perbedaan kita ada pada narasi, perbedaan kita ada pada visi, karena visi itu melahirkan misi, misi itu akan melahirkan program kerja. Keluarga yang punya visi besar, maka program kerjanya pun adalah program kerja besar. Keluarga yang punya misi langit, maka narasi-narasi perbincangan di dalam keluarganya adalah narasi-narasi langit. Tetapi sebaliknya, keluarga yang punya visi dunia, dunia itu bermakna rendah, hina, maka narasi-narasi di dalam keluarga biasa adalah narasi-narasi rendah, narasi-narasi hina, pelajaran-pelajaran yang kemudian bertentangan dengan batasan-batasan agama Allah Subhanahu wa taala akan menjadi hal yang biasa di dalam keluarga. Nah, ini secara umum, ya, sahabat semuanya, tiga daripada dalam hal ini terkait bagaimana posisi keluarga di dalam Islam.